Materi tentang tantangan pendidikan masa kini dalam perspektif Islam di era globalisasi adalah yang pertama kita bahas dulu tentang globalisasinya. Apa sih globalisasi itu? Nah, globalisasi itu pada dasarnya merupakan istilah bebas nilai yang artinya globalisasi ini tidak terikat pada produk wacana tertentu dan bebas dipakai bagi siapapun untuk melihat perubahan dunia yang semakin solid dan multidimensional dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hal lainnya sebagai akibat dari adanya kompresi ruang dan waktu yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi. Kemudian, menurut Immanuel Kant, globalisasi itu merupakan konsep sosiologi yang menggambarkan berbagai macam varian perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dunia. Nah, munculnya wacana globalisasi itu dapat ditelisik dari esai Immanuel Kant. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang revitalisasi peran pendidikan. Apa sih revitalisasi? Nah, revitalisasi itu adalah menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Nah, sedangkan kata vital itu mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Kemudian, apa sih pendidikan itu? Pendidikan itu adalah kegiatan membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan mandiri. Itu menurut M.J. Langeveldt dalam Jumali. Kemudian ada juga revitalisasi peran pendidikan. Nah, di era globalisasi ini terlihat bahwa merosotnya akhlak seorang muslim banyak faktor penyebabnya. Di antaranya adalah peran pendidikan Islam itu sendiri. Perlu adanya revitalisasi peran dari pendidikan Islam itu sendiri agar bisa mengatasi problem merosotnya akhlak seorang muslim. Pendidikan tidak hanya sebagai sarana untuk seseorang untuk meningkatkan intelektual, namun pengaplikasian nilai-nilai keislaman patut menjadi objek perhatian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Reza Maulana. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fatimah. Di sini saya akan membahas terkait dengan masalah pendidikan Islam di era globalisasi. Nah, di sini saya sudah mencatat 5 poin yang menjadi masalah pendidikan Islam di era globalisasi. Yang pertama adalah dikotomi ilmu pengetahuan yang masih bersifat umum. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya dikotomi itu adalah pembagian ilmu pengetahuan, di mana ilmu agama dan ilmu yang bersifat umum ini dibedakan gitu. Nah, di era globalisasi ini pendidikan ilmu yang bersifat umum itu lebih banyak dibandingkan dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga ini menjadi problem juga gitu, menjadi permasalahan pendidikan Islam di era globalisasi gitu, yang menyebabkan yang tadi disampaikan oleh Fatimah bahwasanya merosotnya daripada moral mahasiswa ataupun peserta didik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah minimnya penelitian. Nah, pendidikan Islam itu sendiri di era globalisasi ini sedikit sekali penelitian yang dilakukan, sehingga menyebabkan masuknya ilmu pengetahuan ataupun perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini masih kurang untuk pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kalah dengan literasi atau literatur barat yang menyebabkan pendidikan Islam itu sendiri itu tergerus oleh majunya pendidikan yang bersifat umum gitu kan, yang secara rutin itu melaksanakan penelitian gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu lebih banyak menggunakan literatur barat yang terlepas dari nilai-nilai keislaman. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya di era globalisasi ini arus informasi dari luar ke dalam itu cukup luar biasa gitu kan. Bahkan informasi-informasi yang sebenarnya dalam tanda kutip itu negatif itu dengan mudahnya masuk ke Indonesia, dan kebanyakan generasi muda kita itu melihat informasi-informasi yang negatif itu, sehingga menciptakan pola pikir ataupun mengganggu daripada kemampuan intelektual daripada mahasiswa ataupun peserta didiknya gitu. Jadi dan teman-teman juga itu lebih
lebih suka membaca literatur barat yang lebih umum gitu kan, ketimbang membaca literatur Islam gitu kan, yang mungkin sebagian besar itu berbahasa Arab. Dan ini menjadi permasalahan teman-teman juga ketika membaca literatur Islam yang mungkin berbahasa Arab. Mereka kesulitan dalam membaca itu. Nah, pentingnya kita juga sebagai orang-orang yang aware di pendidikan Islam itu setidaknya ke depan memiliki kemampuan untuk mentranslate gitu kan, untuk menerjemahkan daripada literatur Islam yang berbahasa Arab, sehingga memberikan kemudahan kepada peserta didik ataupun rekan-rekan kita gitu. Nah, kemudian yang keempat yang menjadi permasalahan itu adalah manajemen pendidikan Islam. Nah, teman-teman juga pasti mengerti bahwasannya manajemen adalah sesuatu usaha yang penting gitu kan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian gitu kan, pengawasan gitu kan, pelaksanaan dan segala macam, itu sangat penting dalam suatu pendidikan agama Islam khususnya gitu kan. Nah, di pendidikan Islam itu sendiri di era globalisasi ini, khususnya dalam bidang manajemen ini masih kurang bagus gitu, sehingga menyebabkan penyampaian daripada ilmu-ilmu Islam gitu kan, keislaman itu masih dianggap tidak cukup lah gitu untuk memenuhi kebutuhan daripada peserta didik gitu. Kemudian sistem dan lembaga pendidikan yang belum dikelola secara profesional. Nah, kita masih banyak menemui bahwasannya lembaga-lembaga pendidikan yang masih dikelola secara mandiri, kemudian dikelola oleh yayasan gitu kan. Kita masih banyak menemui hal itu. Nah, memang tidak menutup kemungkinan juga lembaga pendidikan yang masih dikelola oleh sendiri ataupun dikelola oleh lembaga itu kan, oleh yayasan itu kan bisa lebih baik manajemennya ketimbang kalau dikelola oleh negara sekalipun gitu. Namun dalam hal ini memang informasi yang didapatkan oleh lembaga yang dikelola oleh sendiri maupun lembaga yang dikelola oleh yayasan itu terbilang masih kurang informasinya, kurang mendapatkan informasi, sehingga dalam pengelolaannya, dalam pelaksanaannya, dalam manajerialnya itu masih dianggap kurang gitu kan untuk memaksimalkan daripada pendidikan Islam ini, apalagi di era globalisasi. Kemudian selanjutnya yaitu respon pendidikan Islam di era globalisasi. Selanjutnya respon pendidikan Islam di era globalisasi. Nah, teman-teman sekalian, bahwasannya pendidikan Islam ini memiliki peranan penting gitu untuk membentuk karakter dan moralitas daripada peserta didik ataupun siswa gitu, ataupun lebih besarnya itu masyarakat dalam tatanan bangsa dan negara. Nah, kita tidak bisa menghilangkan pendidikan agama Islam ini untuk diri kita secara individu ataupun secara sosial, karena pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam ini sangat penting bagi diri kita gitu. Kemudian adanya hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan, nah yang bersifat umum. Jadi memang kita tidak bisa mengesampingkan antara agama, ilmu pengetahuan itu keduanya saling sinergi, saling mengisi gitu kan. Karena ketika kita mempelajari suatu ilmu pengetahuan yang memang itu sangat mendalam gitu, seperti belajar filsafat dan segala macam, kita harus didampingi dengan ilmu agama juga, ilmu akidahnya gitu kan, sehingga kita mampu membentengi diri ketika kita mendalami ilmu filsafat itu. Karena saya mendengar statement daripada dosen saya pada saat itu, bahwasannya ketika kalian belajar filsafat, kalian harus kuatkan terlebih dahulu keimanan kalian untuk membentengi ketika kalian mendalami ilmu filsafat, karena tak jarang menemukan hal-hal yang menyimpang lah gitu, sehingga terkadang iman kita bisa tergoyahkan karena ilmu-ilmu yang dianggap menyimpang itu gitu. Jadi kita harus tetap berhati-hati gitu kan. Kemudian respon pendidikan Islam di era globalisasi ini saya kira harus lebih moderat itulah, lebih moderat, dan juga harus
berafiliasi dengan teknologi, harus terbiasa dengan teknologi gitu. Jadi pendidikan Islam yang disampaikan di sekolah-sekolah ataupun di tingkat universitas itu harus ada campur tangan daripada teknologi. Kita tidak bisa menggunakan hanya dengan metode ceramah saja, mendengarkan dosen atau mendengarkan guru kita dalam proses pembelajaran, tapi kita bisa menggunakan media ataupun teknologi untuk memaksimalkan daripada proses pendidikan. Mungkin dulu kita waktu SD kita hanya ketika belajar sholat itu langsung dipraktekkan oleh gurunya. Nah, namun respon dari pendidikan Islam di era globalisasi ini itu dianggap ketinggalan zaman lah. Jadi kita bisa menggunakan membuat video tutorial gitu kan. Jadi siswa-siswa ataupun mahasiswa bisa melihat bagaimana cara praktek sholat dan segala macam gitu dari video, bukan daripada harus melihat gurunya melaksanakan sholat gitu. Jadi banyaklah respon yang harus dilakukan gitu kan oleh pendidikan Islam, ya diantaranya yaitu dalam berbasis teknologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, nanti mungkin lebih lanjutnya dalam sesi diskusi. Baik, dari sekian pemaparan materi yang saya dan rekan saya sampaikan, jadi pada intinya peran pendidikan Islam ini ketika berada di era globalisasi bukan tujuannya dijadikan untuk sebagai bahan acuan kita untuk turun gitu, tetapi dengan adanya era globalisasi ini seharusnya peran pendidikan Islam itu semakin naik. Dimana kan di era globalisasi itu semua bebas, kita bisa mendapatkan segalanya. Nah, disitulah peran pendidikan Islam mengambil alih bahwa peran pendidikan Islam juga bisa lebih maju dari yang lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.